Chapter 10. Penerimaan Tuhan. Banyak orang ragu memulai pelayanan untuk Tuhan sebab mereka takut bahwa Tuhan tidak akan menerima mereka, dan ribuan orang yang sudah bertahun-tahun mengaku sebagai pengikut Kristus masih saja ragu akan penerimaan Allah bagi mereka. Untuk kepentingan dari mereka saya menulis, dan saya tidak akan membingungkan pikiran mereka dengan berspekulasi, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan jaminan pasti dari firman Tuhan. Akankah Tuhan menerima saya? Saya ingin menjawab dengan pertanyaan lain. Apakah seseorang menerima apa yang telah dibelinya? Jika kamu pergi ke toko dan membeli barang, akankah kamu menerima barang yang kamu beli? Tentu saja. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Fakta bahwa kamu membeli dan barang-barang itu sudah dibayar dengan uangmu, itu cukup menjadi bukti bahwa tidak saja kamu mau menerima barang-barang itu, tetapi kamu pasti tidak sabar untuk menerimanya. Jika kamu tidak menginginkannya, maka kamu pasti tidak akan membelinya. Dan bahkan, lebih mahal kamu bersedia membayar, lebih tidak sabar kamu ingin menerimanya. Jika harga yang kamu bayarkan sangat mahal dan kamu hampir saja membayar dengan nyawamu untuk membeli barang itu, maka sangat tidak perlu ada pertanyaan apakah kamu mau menerima barang itu atau tidak. Kecemasan besar kamu adalah jangan sampai terjadi kegagalan dalam pengirimannya. Mari kita aplikasikan ilustrasi sederhana yang lazim terjadi pada kasus kita sebagai orang berdosa yang datang pada Kristus. Pertama-tama, Dia telah membeli kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Harga yang dibayar untuk membeli kita adalah darahnya sendiri atau hidupnya. Paulus berkata kepada para tua-tua di Efesus, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang dibelinya dengan darah anaknya sendiri." Kisah 20 ayat 28. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 18 dan 19. Dia menyerahkan dirinya sendiri untuk kita. Titus 21 ayat 14. Dia menyerahkan dirinya sendiri untuk dosa-dosa kita, agar Dia dapat melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, sesuai kehendak Tuhan dan Bapa kita. Galati 1 ayat 4. Dia tidak hanya membeli golongan orang tertentu, tapi seluruh dunia, semua orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus berkata, "Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 51. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 6 dan 8. Harga yang dibayar tidak terhitung. Oleh sebab itu, kita dapat melihat bahwa Dia sangat ingin menerima apa yang telah dibayarnya. Dia telah memastikan dalam hatinya untuk memilikinya. Dia tidak akan puas tanpanya. Lihat Filipi 2 ayat 6-8, Ibrani 12 ayat 2, Yesaya 53 ayat 11. Tapi saya tidak layak. Itu artinya kamu tidak sepadan dengan harga yang telah dibayar. Maka kamu takut untuk datang padanya.
Jangan-jangan Kristus akan menolak yang sudah dibelinya. Bisa kamu sekarang takut tentang hal itu jika saja transaksinya belum dijamin selesai dan harga belum dibayar. Jika dia menolak untuk menerimamu dengan alasan bahwa kamu tidak sepadan dengan harganya, dia tidak hanya akan kehilangan kamu, tetapi juga jumlah yang dibayar. Walaupun barang-barang yang telah kamu beli tidak sepadan dengan harga yang kamu bayarkan, kamu tidak akan sebodoh itu untuk membuang barang-barang tersebut. Kamu lebih suka mendapatkan pengembalian uang kamu daripada tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kamu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan apakah kamu layak atau tidak. Ketika Kristus di atas dunia ini dengan maksud untuk membeli, dia tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 25. Dia melakukan pembelian dengan matanya yang terbuka dan dia tahu persis nilai dari apa yang dia beli. Dia tidak kecewa jika kamu datang padanya dan mendapati kamu tidak berharga. Kamu tidak usah ragu akan pertanyaan tentang layak tidaknya dirimu. Jika dia dengan pengetahuan yang sempurna tentang kasus ini puas dengan transaksi itu, kamu seharusnya menjadi orang terakhir yang mengeluh. Sebab kebenaran yang paling indah dari semuanya, dia membeli kamu dengan alasan bahwa kamu tidak layak untuk dibeli. Matanya yang terlatih melihat kamu sebagai yang berpotensi besar, dan dia membelimu bukan karena kamu sebelum atau sekarang berharga, tetapi untuk sesuatu yang dapat dia ciptakan dalam dirimu. Dia berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Yesaya 43 ayat 25. Kita tidak memiliki kebenaran. Sebab itu dia telah membeli kita agar kita dapat dijadikan kebenaran Allah di dalam dia. Kata Paulus, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2 ayat 9-10. Beginilah proses lengkapnya. Kita semua dalam kodrat adalah anak-anak yang terkutuk, bahkan sama seperti orang-orang lain. Tapi Allah yang kaya akan rahmat dalam kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya pada kita, bahkan ketika kita masih mati dalam dosa-dosa kita, telah menghidupkan kita bersama Kristus. Oleh kasih karunia kita diselamatkan, dan telah membangkitkan kita bersama, dan mendudukan kita bersama-sama di surga dalam Kristus Yesus, supaya di masa-masa yang akan datang, Dia dapat menunjukkan pada kita rahmat-Nya yang berlimpah-limpah melalui kebaikan-Nya pada kita di dalam Kristus Yesus. Sebab melalui kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tapi itu adalah pemberian Allah, bukan hasil perbuatan kita, agar tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Kita adalah hasil buatannya, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sejak semula telah diperintahkan Tuhan bahwa kita seharusnya hidup di dalamnya. Efesus 1 ayat 3-10. Kita adalah kepujian dari kemuliaan kasih karunia-Nya. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila pada dasarnya kita layak untuk semua yang dibayarnya untuk kita. Jika demikian halnya, tidak akan ada kemuliaan baginya dalam transaksi ini. Di masa-masa yang akan datang, Dia tidak akan dapat menunjukkan pada kita betapa kayanya kasih karunia-Nya. Tetapi jika Dia membeli kita saat kita tidak bernilai apa-apa, dan akhirnya mempersembahkan kita bebas dari kesalahan di hadapan tahta itu, hal ini akan menjadi suatu kemuliaan yang kekal baginya, dan tidak akan ada seorang pun yang menganggap bahwa dirinya sendiri yang membuatnya layak. Sepanjang zaman kekekalan, bala tentara kudus itu akan bersatu dalam seruan mereka pada Kristus. Engkau layak karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 9, 10, dan 12. Seharusnya semua keraguan tentang penerimaan Allah sudah tidak ada lagi. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Hati yang jahat kita yang tidak percaya masih saja menyerankan keraguan-raguan. Saya percaya semua ini, tapi di sana, ya, berhenti di sana. Jika kamu percaya, kamu tidak akan berkata tapi. Ketika kamu menambahkan kata tapi dalam kalimat kamu percaya, maksud kamu yang sebenarnya adalah saya percaya, tetapi saya tidak percaya. Dan kamu melanjutkan, mungkin kamu benar, tapi dengarkan saya dulu. Maksud saya adalah saya percaya pada kata-kata kitab suci yang kamu kutip, tapi Alkitab berkata bahwa jika kita adalah anak-anak Allah, kita harus memiliki kesaksian Roh Kudus dan kesaksian diri kita sendiri. Dan saya tidak merasakan kesaksian itu. Sebab itu, saya tidak percaya bahwa saya ada dalam Kristus. Saya percaya firman-Nya, tapi saya belum memiliki kesaksian itu. Saya mengerti kesulitanmu. Marilah kita lihat apakah hal itu tidak dapat dihilangkan. Mengenai keberadaan kamu sebagai milik Kristus, kamu sendiri yang dapat menentukannya. Kamu telah melihat apa yang diberikannya bagimu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menyerahkan dirimu padanya? Jika sudah, kamu dapat memastikan bahwa Dia telah menerimamu. Jika kamu bukan miliknya, itu semata-mata karena kamu telah menolak untuk menyerahkan kepadanya apa yang telah Dia beli. Kamu sedang menipunya. Dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Roma 10 ayat 21. Dia memohon agar kamu memberi apa yang telah dibeli dan dibayarnya. Tapi kamu menolak dan menuduh bahwa Dia tidak mau menerimamu. Tetapi jika kamu dengan tulus hati menyerahkan dirimu kepadanya untuk menjadi anaknya, kamu harus merasa pasti bahwa Dia telah menerimamu. Apabila kamu percaya pada perkataan-perkataannya, tapi ragu apakah Dia menerimamu sebab kamu tidak merasakan kesaksian itu dalam hatimu, saya harus mengatakan bahwa kamu belum percaya. Jika kamu sudah percaya, kamu sudah memiliki kesaksian itu. Dengarkan perkataannya sendiri. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 10. Percaya kepada Anak Allah itu artinya sangat sederhana, yaitu percaya pada perkataannya dan kesaksian tentang dirinya. Dan dia yang percaya kepada Anak Allah mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kamu tidak dapat memiliki kesaksian itu kecuali kamu percaya. Segera setelah kamu percaya, kamu akan memiliki kesaksian tersebut. Bagaimana tentang hal itu? Sebab kepercayaanmu pada perkataan Tuhan itulah kesaksian. Itulah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jika kamu mendengarkan Tuhan berfirman dengan suara yang dapat didengar, mengatakan bahwa kamu adalah anaknya, kamu akan memikirkan hal itu sebagai kesaksian yang hidup. Ketika Allah berkata-kata dalam firman-Nya, itu sama saja seakan Dia sedang berkata-kata langsung padamu dengan suara yang dapat didengar. Dan imanmu akan firman itu adalah bukti bahwa kamu mendengar dan percaya. Ini adalah poin yang sangat penting yang patut dipikirkan dengan seksama. Marilah kita membaca terus kesaksian itu. Pertama,
kita membaca bahwa kita adalah anak-anak Allah oleh iman dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 26. Ini adalah kepastian positif dari apa yang telah saya katakan tentang ketidakpercayaan kita dalam kesaksian itu. Iman kita menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita mendapatkan iman ini? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Tapi, bagaimanakah kita mendapatkan iman dalam firman Allah? Hanya dengan mempercayai bahwa Allah tidak dapat berdusta. Tentu saja kamu tidak akan menuduh Allah sebagai pendusta di hadapannya. Tapi sesungguhnya itulah yang kamu sedang lakukan ketika kamu tidak percaya pada firman-Nya. Jadi, hal yang harus kamu lakukan untuk percaya adalah percaya. Tetapi, apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 8-11. Semua hal ini sesuai dengan kesaksian yang diberikan oleh Paulus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris dari Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 16-17. Roh yang bersaksi bersama dengan roh kita adalah penghibur yang dijanjikan Yesus. Yohanes 14 ayat 16. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya adalah benar, sebab itulah roh kebenaran. Bagaimanakah dia menyaksikannya? Dengan mengingatkan kita akan firman yang tertulis. Dia menginspirasikan firman itu. 1 Korintus 2 ayat 13, 2 Petrus 1 ayat 21. Dan oleh sebab itu, ketika dia mengingatkan kita, itu sama saja seakan dia sedang berbicara langsung kepada kita. Dia menyatakan dalam pikiran kita tulisan atau kesaksian itu, yaitu firman yang baru saja kita kutip. Kita tahu bahwa kesaksian itu adalah benar, sebab Allah tidak dapat berdusta. Dengan demikian, kita mengusir setan dengan kesaksian palsunya tentang Tuhan, dan kita percaya pada kesaksian itu. Tetapi jika kita percaya pada kesaksian itu, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Maka kemuliaan akan kebenaran itu yang lebih jelas memasuki jiwa kita. Pengulangan kata-kata itu membuat sesuatu yang nyata bagi kita, yaitu Dia adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Betapa menyenangkan pemikiran itu. Jadi kita lihat bahwa kesaksian yang kita miliki di dalam diri kita bukanlah hanya suatu kesan atau emosi. Tuhan tidak meminta kita untuk mempercayai kesaksian yang sangat tidak dapat diandalkan, yaitu perasaan kita saja. Siapa yang percaya pada hatinya sendiri adalah seorang yang bodoh. Itu adalah perkataan dari kitab suci. Tetapi kesaksian yang harus kita percayai adalah firman Tuhan yang tidak pernah berubah, dan kesaksian ini dapat kita miliki melalui roh di dalam hati kita. Syukur kepada Allah karena pemberiannya yang tak terkatakan. Jaminan ini tidak memberikan hak kepada kita untuk melonggarkan ketekunan kita dan puas berdiam diri, seakan-akan kita telah mendapatkan kesempurnaan. Kita harus ingat bahwa Kristus menerima kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikannya. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena dalam Dia kita boleh memperoleh kesempurnaan. Dia memberkati kita bukan karena kita berkelakuan baik dan pantas menerima berkat, tetapi agar dalam kekuatan dari berkat itu,
kita dapat berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Kisah 3 ayat 26. Mereka yang percaya kepada Kristus, kuasa itu atau hak istimewa diberikan kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sebab janji-janji yang luar biasa dan agung dari Allah melalui Kristus, kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Mari kita bahas secara singkat penerapan praktis dari beberapa tulisan kitab suci ini.